Pagi buta, Pak Raji mengenakan jaket parasut bekas yang warnanya sudah luntur. Di dalam tas plastik hitam yang ia bawa hanya ada dua hal. Satu foto Reza yang mulai menguning dan satu ikat kepala lusuh peninggalan ayahnya. Pick up tua Pak Lasno menderu pelan, membawa mereka menuju dermaga kecil di Juwana. Langit masih gelap, tapi suara jangkrik dan derit tali perahu sudah terdengar bersahutan. Jenengan sampun siap tenan iki, Pak? Tanya Pak Lasno tanpa menoleh. Pak Raji hanya mengangguk. Sorot matanya kosong, tapi langkahnya mantap. Sesampainya di dermaga, mereka disambut oleh seorang lelaki tua berkulit legam. Kepalanya botak licin, tapi janggut putihnya panjang hingga ke dada. Ia mengenakan pakaian serba hitam dan membawa tongkat kayu bengkok seperti akar beringin. Iki jenenge Mbah Gomblo, Bisik Pak Lasno. juru kunci pulau seperapat. Mbah Gomblo hanya melirik singkat, lalu melangkah ke arah perahu gedek kecil yang tampak di ujung. Tak banyak bicara, seakan paham, Pak Raji langsung mengikuti. Mereka bertiga naik ke atas perahu dan pelan-pelan menyusuri air payau yang dikelilingi hutan bakau. Kabut tipis mulai turun. Air diam seperti cermin. Tidak ada suara burung, tidak ada ikan loncat. Hening mencekam. Pulau itu tak besar, hanya gundukan tanah penuh semak dan pohon-pohon tinggi menjulang. Tapi begitu kaki mereka menyentuh tanah pulau, Pak Raji langsung merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tanahnya basah dan empuk seperti injakan di atas daging busuk. Jangan sembarangan bicara di sini, ujar Mbah Gomblo datar. Yang dengar bukan cuma kita. Mereka berjalan ke dalam, menembus rimbunnya semak. Di tengah pulau berdiri sebuah altar batu lumutan, diapit dua patung keras tinggi orang dewasa. Kedua patung itu duduk bersila, tapi matanya melotot seperti hidup. Ada aroma kemenyan yang tak terlihat sumbernya. Duduk, perintah Mbah Gomblo. taruh foto anakmu di altar. Pak Raji gemetar saat mengeluarkan foto Reza. Ia letakkan di atas altar, tepat di antara dua patung kera. Angin tiba-tiba berhembus kencang, dedaunan bergesekan, dan di kejauhan terdengar suara tawa cekikikan, kecil, tipis, tapi sangat dekat. Sebut namamu, sebut hajatmu, lalu beri darahmu, kata Mbah Gomblo sambil mengeluarkan pisau kecil dari balik jubahnya. Pak Raji nyaris mundur, tapi bayangan Reza di rumah menggigil kesakitan, membuatnya mengulurkan tangan. Ia goreskan jari telunjuknya, darah menetes ke batu altar. Namaku Raji bin Samiran. Hajatku keselamatan anakku dan bayar hutangku. Altar batu bergeming, tapi patung kera, satu di antaranya, bergerak. Kepala patung menoleh perlahan ke arahnya. Matanya menyala merah samar. Pak Raji pun mematung. Mereka dengar, bisik Mbah Gomblo. tapi mereka juga menuntut. Malam itu Pak Raji tidak pulang. Ia diminta bermalam di pondok kecil di pinggiran pulau. Tak ada listrik, tak ada suara manusia, hanya suara daun dan terkadang suara benda berat yang meloncat dari dahan ke dahan. Dalam mimpinya,
Pak Raji melihat seekor kera besar berdiri di depan ranjang. Mulutnya tidak bergerak, tapi suara menggema langsung di dalam kepala. Bayaranku bukan cuma darah. Bayaranku adalah ketaatan. Keesokan paginya, saat kembali ke rumah, Pak Raji menemukan Reza sudah tidak demam. Matanya terbuka dan ia bisa duduk, bahkan tersenyum. Dan malam itu juga, 2 amplop besar penuh uang muncul entah dari mana, di atas meja. Pak Raji tidak bisa bicara apa-apa, hanya menangis. Tapi ia tahu, ini baru awal dari perjanjian yang gelap dan tak bisa ditarik kembali. Hari-hari setelah kepulangannya dari Pulau Seprapat terasa seperti mimpi. Pak Raji mendapati rumahnya seperti berubah aura. Dulu lembab dan pengap, kini angin segar seolah terus menyelinap lewat celah dinding papan. Reza, anak sematawayangnya, bisa duduk dan berbicara meski tubuhnya masih lemas. Ia bahkan sempat bercanda soal nasi goreng, makanan kesukaannya. Dan yang paling tak masuk akal, pagi-pagi buta ada orang mengetuk pintu. Seorang kurir bank membawa surat pembatalan penyitaan. Ada pelunasan misterius atas nama Anda, Pak. Silakan, katanya sambil menyerahkan bukti transfer. Jumlahnya 89.750.000. Pas, persis dengan jumlah hutang. Pak Raji hanya mampu menunduk, tangan gemetar menggenggam surat itu. Namun, berkah itu datang bersama hal-hal aneh. Malam pertama setelah ritual, Pak Raji bermimpi lagi. Di dalam mimpi, ia berada di sebuah hutan yang tak ia kenal. Di depannya berdiri kera hitam raksasa, matanya merah, tubuhnya penuh luka seperti bekas cambukan. Kau sudah dapat. Sekarang waktumu memberi. Suara itu menggema dalam kepalanya. Mulai malam ini, jangan pernah menolak jika aku datang. Pak Raji terbangun dengan peluh dingin membasahi punggung. Tapi ia mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya mimpi. Hanya imajinasi yang bermain-main karena trauma ritual semalam. Tapi pada malam ketiga, kejadian nyata itu datang. Pukul 2 dini hari, Pak Raji sedang duduk termenung di ruang depan. Reza sudah tidur. Lampu petromak redup menggantung dari kayu tengah rumah. Tiba-tiba suara itu datang. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari atas genteng. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Ia diam, menahan napas. Suara itu terdengar lagi. Kali ini diiringi suara napas berat seperti makhluk besar yang kelelahan. Lalu cakar, seperti kuku keras mencakar atap seng. Pak Raji tak berani keluar. Ia hanya menggenggam tasbih tua peninggalan ayahnya dan merapal doa yang entah kenapa kini terasa hampa. Suara itu menghilang menjelang subuh, tapi perasaan ngeri itu menetap. Besoknya ia kembali ke pasar. Orang-orang mulai membicarakannya lagi, bukan sebagai si bangkrut, tapi sebagai juragan beras yang balik modal secara ajaib. Hei, Pak Raji kok iso tuku truk anyar ya? Piye ya carane? Yo padahal wingi kae isih nyangkul ning lapak bos sayur. Wah, ora umum tenan iki. Nek ra yo main dukun kuwi. Desas-desus tak bisa ia hindari. Tapi uang terus datang. Entah dari mana. Seseorang membeli kembali gudang lamanya. Lumbung padinya dibeli pemilik pasar dan dikontrak ke dia. Tiba-tiba saja
Semua seperti ditata ulang oleh tangan yang tak kasat mata. Tapi harga dari semua itu mulai menampakkan diri. Malam keempat, Reza terbangun tiba-tiba. Wajahnya pucat dan ia menunjuk ke pojok rumah. "Ayah, itu siapa yang berdiri di situ ya? Itu kera besar. Dia matanya merah. Dia ngeliatin kita." Pak Raji menoleh refleks, tapi yang ia lihat hanya bayangan. Tapi dinginnya malam menusuk seperti duri. Tak ada suara, hanya detak jantungnya sendiri. "Dia bisik-bisik ya. Dia bilang aku harus ikut dia main ke hutan." Pak Raji sontak memeluk anaknya erat. Ini bukan sekedar pesugihan, ini perjanjian, dan perjanjian selalu minta balasan. Keesokan paginya, Pak Raji mendatangi rumah Pak Lasno, tapi rumah itu kosong. Warga bilang Pak Lasno sudah 3 hari tidak terlihat. "Dia sempat bilang mau ke Juwana, tapi orang mulai-mulai nganti seiki," ujar tetangga. Panik, tak tahu harus kemana, Pak Raji mencoba kembali ke Juwana sendirian. Tapi penjaga dermaga bilang pulau Seperapat kini tidak bisa dikunjungi sembarang. Sudah ada yang hilang minggu lalu, Mas. Nelayan. Katanya pergi ke arah utara. Gak balik lagi. Malam kelima, suara itu datang lagi. Lebih jelas, lebih nyata. "Kau tidak menepati ketaatanmu. Aku menolongmu, tapi kau tidak memberi apapun." Pak Raji menangis malam itu. Ia memohon dalam doa panjang, tapi suara itu tak berhenti. Bahkan kera itu muncul di cermin. Wajahnya tak berubah, tapi kini senyumnya menyeringai. Langit malam itu nyaris tak berbintang. Awan gelap menggantung rendah seperti amarah yang tertahan. Rumah Pak Raji yang dulunya lapuk dan berserakan kini berdiri rapi. Tetapi suasananya dingin seperti rumah tanpa jiwa, hening, mencekam. Di ruang tengah, Reza tidur dengan tubuh menggigil. Entah karena demam kembali atau karena sesuatu yang lebih dingin dari penyakit, ketakutan. Pak Raji duduk di sisi ranjang, matanya sayu, tangan kasarnya membelai rambut Reza pelan. "Maaf nole, bapak bingung. Bapak ra pengen gawe kowe dadi tumbal." Tapi air matanya tak mampu menyelesaikan apapun. Ia menatap keluar jendela dan saat itulah ia melihatnya. Bayangan kera besar berdiri di balik pepohonan bambu. Matanya menyala merah seperti bara, tak bergerak, hanya menatap rumah itu dalam diam. Lalu perlahan-lahan ia melangkah mundur dan menghilang ke kegelapan. Jam 3 dini hari, Pak Raji tertidur di kursi rotan tua. Ia kelelahan dan Reza tertidur di kamarnya, atau itulah yang ia kira. Tapi saat ayam jago berkokok dan sinar matahari pertama menembus sela dinding rumah, Pak Raji terbangun karena satu hal, sunyi. Ya, terlalu sunyi. Ia berlari ke kamar. Selimut Reza masih terlipat, bantalnya dingin, tapi tidak ada Reza. "Reza! Reza! Reza! Di mana kau, Nak?" Panik. Ia mencari ke sekeliling rumah, di belakang, di bawah kolong ranjang, bahkan ke lumbung kosong tempat dulu ia menyimpan beras. Tapi Reza tak ada, tak meninggalkan jejak, tak ada bekas langkah kaki kecil. Hanya satu hal yang membuatnya merinding. Jejak kaki kera besar
di tanah basah halaman rumahnya. Sore itu warga mulai berdatangan. Tetangga, sanak saudara, bahkan polisi ikut mencari. Tapi seperti anak yang dilahap angin malam, Reza lenyap begitu saja. Mungkin diculik orang gila, atau kesurupan dan lari ke sawah, atau dia sudah... Pak Raji hanya diam. Ia tahu dalam hatinya, ia tahu. Namun para tetangga masih mempertanyakan hal itu dengan penuh rasa penasaran. Bukan orang, bukan hantu biasa, tapi makhluk itu yang datang dari Pulau Seprapat. Malamnya, Pak Raji kembali ke altar lamanya. Dengan cara apapun, ia menumpang perahu nelayan, berbohong demi bisa menginjakkan kaki lagi di pulau itu. Ia kembali ke tengah pulau. Altar batu masih berdiri, tapi kali ini satu patung keras sudah tidak ada. Yang tersisa hanya patahan batu dan darah kering di alas altar. Ambil aku, jangan anakku. Ojo Reza, ojo anakku sing bocipuk, woi. Ambil aku saja, jangan anakku. Pak Raji berteriak sekuat yang ia bisa. Tapi hutan itu hanya membalas dengan keheningan dan cekikikan kera dari kejauhan. Saat Pak Raji jatuh bersimbuh di tanah, ia mendengar langkah pelan dari balik semak. Seseorang muncul, rambut putih panjang, tongkat akar bengkok. Ya, itu adalah Mbah Gombloh. Kowe salah, Ji, katanya pelan. Pesugihan kera bukan pesugihan semata. Mereka tidak minta darahmu saja. Mereka ingin keturunanmu, karena yang diwarisi bukan harta, tapi kesetiaan. Pak Raji mematung. Lah terus anakku piye iki, Mbah? Mbah Gombloh menatapnya dengan iba. Anakmu sudah diambil, tapi bisa kau tukar. Tukar piye iki, Mbah? Kau harus jadi penjaga selanjutnya. Kau harus ganti posisi. Kau tinggalkan dunia manusia dan hidup bersama mereka selamanya. Air mata Pak Raji tumpah. Tapi ia tahu ia tak bisa mundur. Ia telah menyeberangi batas. Dan sekarang ia harus membayar. Hujan rintik mulai turun saat Pak Raji duduk bersila di depan altar batu yang kini hanya memiliki satu patung kera. Kabut tebal menyelimuti pulau, menciptakan suasana yang tidak lagi seperti dunia nyata. Seolah Pulau Seprapat berdiri di antara dua dimensi, dunia manusia dan dunia makhluk-makhluk yang haus kesetiaan. Kalau aku jadi penjaga, anakku bakal balik, Mbah. Suara Pak Raji serak, hampir tenggelam dalam gemuruh petir di kejauhan. Mbah Gombloh menatapnya lama, matanya kosong namun mengandung kedalaman yang sulit ditebak. Anakmu akan kembali, tapi bukan dalam wujud yang sama. Mereka akan mengembalikannya kalau kau bersedia tinggal. Pak Raji menunduk, hatinya tercabik. Lalu jenengan Mbah Gombloh penjaga selama ini? Mbah Gombloh tersenyum tipis. Aku bukan penjaga. Aku pelayan, pengantar. Dulu juga pernah seperti kamu. Punya anak, punya rumah, punya dosa.
Tapi penjaga sebelumnya, dia yang baru saja keluar. Pak Raji terdiam, mendadak merinding. Keluar? Iya, sudah waktunya dia bebas. Dan dia yang menjemput anakmu, dia yang kau lihat dalam mimpimu. Kera itu dulunya manusia, dulunya juragan juga sebelum kamu. Pak Raji gemetar, nafasnya sesak. Berarti kalau aku gantiin dia, aku juga bakal jadi bagian mereka. Tapi bukan sekarang. Kau akan berubah perlahan. Pertama, bayanganmu menghilang. Lalu napasmu tak terlihat. Lalu tubuhmu mulai dingin saat siang. Terakhir wajahmu berubah. Tapi selama kau taat, mereka akan jaga anakmu. Dan dia akan hidup sebagai manusia. Pak Raji menutup matanya. Bayangan wajah Reza, tawa kecilnya, suara batuknya saat tidur. Ia mengangguk. "Iya, aku terima, Mbah." Mbah Gombloh berdiri, menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari balik semak muncul 3 ekor kera besar. Matanya merah, bulunya gelap, basah terkena gerimis. Mereka mengelilingi Pak Raji perlahan. "Ucapkan ikrarmu," perintah Mbah Gombloh. Pak Raji menengadah ke langit kelabu. Aku Raji bin Samiran menyerahkan diriku sebagai penjaga pulau Seprapat demi keselamatan darahku." Angin mendadak berhenti. Langit senyap. Lalu suara tawa kecil terdengar dari balik kabut. Reza. Dari arah utara, sesosok kecil berlari pelan. Reza. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi hidup. Ia berlari ke arah ayahnya. "Ayah, aku kangen. Ayah, jangan tinggalin aku." Pak Raji memeluk anak itu erat, tak berkata apa-apa, hanya menangis. Tapi saat pelukan itu dilepas, wajah Reza seperti kabur, samar seperti kabut yang hanya bisa disentuh, tapi tidak bisa digenggam. "Kamu harus pulang sekarang, Leh. Jangan kembali ke sini lagi, apapun yang terjadi, Oleh." Reza dijemput oleh Mbah Gombloh dan dibawa ke perahu. "Kamu harus pulang sekarang, Le. Jangan kembali ke sini, apapun yang terjadi." Reza dijemput oleh Mbah Gombloh dan dibawa ke perahu. Pak Raji berdiri sendiri di altar. Kera-kera itu kini duduk bersila mengelilinginya. Ia tak merasa takut, tak merasa dingin. Ia hanya merasa kosong dan pasrah. 3 bulan kemudian, desa kembali gempar. Pak Raji dinyatakan hilang, tak ditemukan jasad, barang atau jejak. Tapi Reza selamat. Ia kini diasuh oleh seorang pemuka desa. Anak itu tumbuh normal meski sering bengong menatap ke arah utara. Kadang-kadang saat malam sunyi ia menggambar sesuatu di tanah, patung kera dan altar batu.